Oke, teman-teman, kalau tadi kita sudah mencoba membuat animasi untuk user interface, dalam hal ini tombol ya. Sekarang apakah kita bisa membuat animasi sendiri? Ya, jawabannya bisa. Kita akan coba buat animasi seperti ini. Ya, kalau ditekan tombol masuk ada gambar yang masuk ke layar. Kalau ditekan tombol keluar, gambarnya keluar dari layar ya. Jadi di sini ada sebuah gambar bendera. Awalnya dia di luar layar. Kalau ditekan tombol masuk, dia beranimasi masuk ke layar. Kalau ditekan tombol keluar, dia juga akan beranimasi keluar dari layar. Ya. Nah, jadi siapkan dulu sebuah image seperti ini. Ya, ada sebuah image, gambarnya bebas ya, nggak harus bendera. Kemudian ada dua tombol, button masuk dan button keluar. Nantinya kalau diklik tombol masuk, kita akan bikin animasinya, jalan benderanya masuk, kalau ditekan tombol keluar, akan keluar ya. Nah, sekarang pastikan image benderanya sudah dalam keadaan terpilih. Kemudian buka window animation-nya sekali lagi. Ya, window animation atau Ctrl 6. Ya. Kalau lupa tentang caranya bikin animasi gimana, nanti silakan tonton video sebelumnya dulu ya. Linknya ada di description nanti. Nah, ini ada perbedaan sedikit dengan button. Kalau di button, tadi kita sudah diberikan berbagai macam animation clip, seperti ini. Ya, kalau di bendera, kita harus buat dulu. Ya, to bikin animatic bendera, create an animation clip. Maka silakan di-create aja. Kemudian simpan. Saya akan beri nama bendera masuk. Lalu buatkan animasinya bendera masuk. Nah, itu kita perlu menambahkan properti yang sesuai. Dalam hal ini propertinya adalah anchored position. Ya, tambahkan aja. Kemudian saya akan hapus posisi Y-nya. Karena kita hanya menggerakkan bendera ini secara horizontal aja, ya, sehingga kita hanya butuh position X dalam hal ini. Oke, saya akan tambahkan sebuah keyframe baru di frame ke-40 detik ke 0. Double klik. Kemudian saya akan geser benderanya ini sampai ke ujung kiri layar. Ya, saya akan pakai bantuan Move Tool. Ya, sebelum geser, pastikan mengaktifkan recording mode dulu ya, supaya perubahan apapun yang kita lakukan di scene akan terekam sebagai animasi. Ya, maka aktifkan dulu recording mode. Ya, tandanya kalau aktif, timelinenya sekarang berubah jadi merah. Ya, dan properti yang bersesuaian di inspektor juga di warna merah. Ya. Nah, di frame ke-40 saya geser benderanya sampai ke sini kira-kira. Ya, misalkan sekian. Kemudian pada detik ke-1 dia akan berada di tengah. Saya langsung ubah propertinya aja ya, posisinya di 0. Kemudian saya akan tambahkan 20 frame ekstra supaya benderanya tetap terlihat diam di tengah. Jadinya animasinya seperti ini. Ya, itu animasi untuk bendera masuk. Sekarang untuk bendera keluar, gimana caranya buat? Ya, tinggal klik aja di daftar klipnya ini. Kemudian pilih Create New Clip. Beri nama, misalkan bendera keluar di sini. Ya, kemudian simpan. Lalu tambahkan properti dulu ya, jangan lupa. Anchor Position. Sekali lagi, Y-nya akan saya hapus. Karena kita hanya akan menganimasikan terhadap sumbu X.
Nah, berikutnya seharusnya posisi benderanya pada frame ke-0 itu sudah di tengah. Maka ini kita ubah jadi 0. Ya, kalau posisinya nggak berubah di sini, nggak usah khawatir, diubah dulu aja. Ya, itu tadi belum ke-update. Kemudian katakanlah di frame 20 saya geser benderanya ke kiri lagi, ya, aktifkan kembali recording mode. Geser ke kiri. Kemudian di detik ke-1 ke kanan sudah ya. Kita lihat dulu animasinya. Ya, kurang lebih betul. Dan saya juga akan nambahkan 20 frame ekstra supaya benderanya tetap di tempat. Nah, tapi ini kebetulan posisinya salah ya. Harusnya kan di X-nya 375. Nah, ini tiba-tiba berubah. Tidak masalah. Ganti aja 375. Ya, maka sekarang animasi bendera keluarnya jadi seperti ini. Nah, silakan dibuat dulu animasi bendera masuk dan bendera keluarnya. Ya, setelah itu kita lanjutkan ke bagian animator. Oke, sudah selesai buat. Ya, kalau sudah, sebelum kita ke animator, kita perlu mematikan dulu yang namanya loop time. Ya, pada klip bendera masuk dan bendera keluar. Ya, kenapa harus dimatikan? Sederhana aja, karena kita mau animasinya hanya jalan sekali. Ya, kalau kita tidak mematikan loop-nya, maka nanti animasinya jalan bolak-balik. Ya. Nah, caranya untuk mematikan loop time, silakan dipilih asetnya, klip animasinya tadi. Ya, ini bendera keluar dan bendera masuk. Ya, tinggal matikan aja properti loop time di sini. Ya, lakukan hal yang sama untuk bendera masuk. Nah, baru setelah itu kita bisa buat animatornya. Ya, silakan buka window animatornya. Ya, pastikan benderanya terpilih. Ya, bukan yang tadi ya, yang tadi itu button. Nah, state saya sudah dibuatkan otomatis seperti ini. Ya, dari entry ternyata state yang akan dijalankan secara otomatis adalah bendera masuk. Ya, akibatnya jadinya seperti ini. Begitu program dijalankan, benderanya langsung masuk. Ya, padahal aslinya kita baru mau benderanya masuk setelah kita klik tombol masuk. Nah, oleh karena itu kita akan buatkan satu buah state baru, yaitu keadaan idle. Ya, idle ini tidak akan punya animation clip apa-apa, dan dia akan menjadi default state untuk bendera ini. Ya, sehingga ketika kita jalankan aplikasinya, benderanya tidak langsung masuk. Caranya untuk membuat state baru mudah sekali. Ya, tinggal klik kanan aja di tempat kosong ini. Kemudian pilih create state dan pilih empty. Ya, nanti akan dibuatkan new state seperti ini. Diganti dulu namanya, misalkan jadi idle atau diam gitu juga boleh ya. Berikutnya, state idle ini akan kita jadikan default state. Caranya juga cukup mudah, tinggal klik kanan aja di state idle. Ya, klik kanan, kemudian pilih set as layer default state. Nanti dia akan berubah jadi oranye dan panah kita dari entry sekarang menuju ke idle. Ya, kalau mau dicoba boleh. Hasilnya seperti ini sekarang. Nah, bisa dilihat bendera kita tidak langsung masuk. Ya, kita baru mau menjalankan animasi bendera masuk setelah tombol masuk diklik. Nah, oleh karena itu, sekarang kita akan membuatkan transisi dari idle ke bendera masuk. Ya, ini saya susun dulu sebentar. Dan sekali lagi, exit ini optional, boleh ada, boleh enggak ya.
Untuk membuat transisi dari idle ke bendera masuk, ya pastikan Anda sudah pilih state idle-nya dulu, ya, atau pastikan Anda melakukan klik kanannya di atas state awal. Ya, klik kanan, pilih make transition. Di mouse Anda akan muncul sebuah garis panah, ya, ini garis transisinya. Tinggal diklik aja di state tujuan. Dalam hal ini adalah bendera masuk. Ya, klik kiri sekali, maka Unity akan buatkan transisi dari idle menuju bendera masuk. Dengan cara yang sama, buatkan transisi dari bendera masuk ke bendera keluar. Ya, klik kanan di bendera masuk, pilih make transition, kemudian klik kiri di bendera keluar. Ya, dan opsional dari bendera keluar boleh dibuatkan transisi ke exit. Nah, ini state mesin kita saat ini, ya. Tapi kalau dijalankan, nah dari idle dia pindah ke bendera masuk, kemudian pindah ke bendera keluar, dan seterusnya. Ya, ini ngelup terus sekarang. Padahal kita maunya adalah hanya kalau diklik tombol masuk, animasi bendera masuknya jalan, ya. Dalam hal ini dari idle pindah ke bendera masuk, kemudian stop di situ. Kalau diklik bendera keluar, maka yang terjadi adalah dari keadaan bendera masuk, baru pindah ke bendera keluar. Dan setelah itu, stop di situ. Nah, untuk mencegah perpindahan animasi yang otomatis seperti ini, ya kita butuh parameter, ya. Sekali lagi, kalau teman-teman belum tahu parameter itu apa, simak video sebelumnya ya, tentang animator. Nah, sekarang tambahkan satu buah parameter, jenisnya trigger, beri nama masuk. Tambahkan satu lagi, beri nama keluar. Ya, trigger masuk ini digunakan untuk menjaga atau memindahkan transisi dari idle menuju bendera masuk. Ya, hanya kalau trigger masuk ini dipanggil, maka transisinya terjadi dari idle menuju bendera masuk. Demikian juga parameter trigger keluar itu digunakan untuk mengendalikan animasi dari bendera masuk menuju bendera keluar. Nah, caranya bagaimana untuk menambahkan sebuah parameter menjadi pengatur transisi? Ya, tinggal diklik aja di transisinya. Jadi misalkan kita mau mengendalikan transisi dari idle menuju bendera masuk dengan menambahkan syarat trigger masuk. Silakan diklik di panah putih ini antara idle ke bendera masuk. Ya, kemudian hash exit time-nya boleh dimatikan karena kita mau transisinya hanya dijalankan kalau kondisi tertentu. Ya, ini matikan aja. Kemudian pada conditions tinggal diklik tombol plusnya ini. Ya, lalu pastikan bahwa parameter yang terpilih adalah yang masuk. Lakukan hal serupa untuk transisi dari bendera masuk menuju bendera keluar. Ya, klik panahnya, matikan hash exit time, kemudian tambahkan kondisi keluar. Ya, animator kita kurang lebih jadi kalau dijalankan sekarang. Ya, bisa terlihat animator kita berhenti di idle. Ya. Hanya kalau trigger masuk ini dipanggil, kita bisa maksa panggilnya secara manual sekarang. Ya, tinggal diklik di sini. Nah, maka animasi
bendera masuknya sekarang dijalankan, dan dia berhenti di situ. Ya, tidak tiba-tiba langsung menjalankan animasi bendera keluar. Kenapa? Karena trigger keluarnya belum kita panggil. Ya, coba aja paksa memanggil trigger keluarnya, diklik di sini. Ya, maka animasi keluar kita dijalankan dan state mesinnya kembali ke keadaan idle. Ya, benderanya sekarang ada di luar. Ya, ini yang kita harapkan. Jadi kurang lebih animator kita sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita secara manual memanggil trigger masuk dan keluar ini dari tombol? Ya, kita akan buat sekarang. Oke, untuk bisa mengendalikan animator dari tombol, berarti kita butuh bantuan script terlebih dahulu ya. Script untuk kliknya tombol masuk dan script untuk kliknya tombol keluar. Nah, silakan dibuat script baru dulu. Create C# script. Saya akan beri nama ini animasi bendera. Ya, kemudian dibuka scriptnya. Start dan update ini saya tidak akan pakai, jadi bisa dihapus. Ya, kemudian karena ini berhubungan dengan UI, saya tambahkan dulu di atas using Unity Engine.UI. Walaupun pada saat ini sebetulnya kita nggak perlu sih, ya. Jadi kalau ini nanti ternyata tidak diperlukan, dihapus saja. Nah, untuk bisa mengendalikan animasi atau dalam hal ini animator, kita butuh referensi ke animatornya itu sendiri. Maka tambahkan sebuah field yang jenisnya adalah animator. Beri nama misalkan animator bendera. Ya, kemudian buatkan event untuk tombol masuknya. Misalkan beri nama bendera masuk. Nah, berikutnya untuk bisa memanggil trigger atau secara umum mengganti parameter ya, mengganti nilai parameter sebuah animator. Caranya adalah silakan dipanggil objek animator benderanya. Kemudian gunakan method namanya set sesuai dengan jenis parameternya. Kalau trigger berarti set trigger. Kalau boolean berarti set boolean. Set bool. Kalau integer berarti set integer. Ya, panjang seperti ini. Kalau float berarti set float. Ya, karena kita tadi parameternya jenisnya adalah trigger, maka gunakan set trigger. Ya, untuk set trigger ini hanya punya satu parameter aja, yaitu nama triggernya sendiri. Ya, sesuaikan nama triggernya. Kalau masuk, ya berarti nama triggernya juga masuk. Seperti ini. Ya, nanti kalau misalkan kita punya parameter yang jenisnya bukan trigger, sebagai contoh saya akan ilustrasikan untuk parameter lain, misalnya set boolean ya, set boolean, berikan nama parameternya dulu, misalkan di sini adalah parameter boolean, dan berikan nilai yang baru. Kalau boolean berarti bisa true, true atau false. Ya, jadi khusus set boolean, set float,
dan set integer, kita butuh memberikan nilai yang baru untuk parameter tersebut. Khusus trigger, kita cuma perlu memberitahu namanya saja. Ya, jadi untuk bendera masuk hanya seperti ini saja skripnya. Lakukan hal yang sama untuk tombol keluar. Ya, saya akan bikin method bendera keluar. Kemudian panggil set trigger yang namanya keluar. Ya, seperti ini saja untuk bisa mengendalikan animator ya. Yang penting kita cukup memanggil method entah set trigger, entah set bool, entah set integer, atau set float. Ya, tergantung pada parameter yang mau kita kendalikan. Ya, khusus set trigger parameternya hanya satu, yaitu nama triggernya sendiri. Untuk set yang lain, jangan lupa berikan nilai yang baru sebagai parameter kedua. Ya, ini silakan di-save. Ya, disimpan aja. Kemudian di Unity optional Anda boleh membuat game object kosong sebagai UI helper ya seperti biasanya, atau ditempelkan ke bendera aja juga bisa. Ya, saya akan tambahkan game object bantu aja, UI helper di sini. Kemudian saya akan pasang script animasi benderanya. Ya, langkah berikutnya jangan lupa mengatur animator bendera ini. Ya, ini perlu diisi apa? Game object yang punya komponen animator. Ya, kalau sebuah objek itu sudah dibuatkan animasinya, maka dia akan ketambahan komponen baru namanya animator. Ya, sebagai contoh di sini bendera kita tadi selain dia adalah sebuah image, maka dia juga diberi animator. Ya, button tadi juga sama, dia sebetulnya juga ditambahkan komponen animator juga. Ya, maka silakan di set benderanya ini drag and drop ke animator bendera. Ya, setelah itu jangan lupa tambahkan event untuk button masuk dan button keluar. Mudah-mudahan masih ingat caranya ya. Ya, ini yang buat button masuk. Dan berikutnya buat button keluar. Nah, kalau sudah, mari kita tes. Ya, sebelumnya saya akan keluarkan panel animatornya supaya kita juga bisa melihat cara kerjanya. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian saya play. Ya, sekali lagi dia keadaan idle tetap seperti biasa ya. Kalau ditekan tombol masuk, nah bisa terlihat di situ animasi masuknya jalan dan dia berhenti di state bendera masuk. Ya, kalau saya klik tombol keluar, maka animasi bendera keluarnya jalan ya, dan berikutnya dia kembali ke posisi idle. Ya, coba sekali lagi ya. Diklik masuk, animasi masuknya jalan. Kalau diklik masuk lagi, ya tidak ada yang terjadi. Ya, wong dia kan sekarang ada di state bendera masuk. Ya, sekalipun kita panggil triggernya, nah bisa dilihat di sini triggernya nyala, tapi karena tidak terjadi transisi, maka triggernya akan nyala terus. Ya, ini ada efek sampingnya, kita akan lihat sebentar lagi. Kalau saya klik keluar,
dia keluar. Kemudian karena trigger masuknya tadi sudah sempat nyala, ya akhirnya masuk lagi ya. Nanti untuk latihan sendiri, coba atasi bagaimana supaya kalau tombol masuknya ini sekalipun diklik berkali-kali, ya, bendera kita tidak akan otomatis masuk kembali. Ya, itu silakan dipikirkan sendiri penyelesaiannya. Oke, dengan demikian maka kita sudah berhasil membuat animasi ya, baik untuk animasi user interface yang digeneratkan sebagai contoh di sini adalah button, maupun animasi yang kita buat sendiri. Ya, dalam hal ini adalah contoh animasi sebuah gambar masuk dan keluar. Ya, semoga setelah ini teman-teman bisa membuat animasi sendiri ya untuk sebuah aplikasi multimedia yang teman-teman kembangkan. Ya, itu aja untuk kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan langsung di komen atau bisa kontak saya langsung. Ya, ketemu lagi nanti di materi berikutnya.